The Strongest System. Bab 1136, Paksa Jalannya. Lin Fan menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Dia sudah lama takut dijebak oleh Sang Buddha masa depan tanpa batas seperti sebelumnya, oleh karena itu, dia secara alami lebih berhati-hati saat ini. Menjadi orang yang licik, Sang Buddha masa depan tanpa batas jelas bukan seseorang yang bisa ditipu dan dibunuh oleh Lin Fan dengan mudah. Meskipun Lin Fan selalu boros dalam tindakannya di masa lalu, dia bukanlah seorang ahli kecil yang akan menceburkan dirinya ke dalam lubang kematian. Semuanya hanya akan terjadi setelah dia yakin semuanya akan berhasil. Pada saat itu, Lin Fan mulai merenung. Haruskah dia mulai dengan membunuh Sang Buddha masa depan tanpa batas atau 5 dewa guru lainnya di kemudian hari? Ini benar-benar pertanyaan yang patut direnungkan. Sang Buddha masa depan tanpa batas bukanlah musuh yang sederhana. Bahkan jika dia terluka, dia tetap bukan seseorang yang bisa dikalahkan begitu saja oleh Lin Fan. Adapun 5 dewa master lainnya, mereka tampaknya tidak terlalu kuat. Bahkan jika mereka tidak terluka, Lin Fan akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh mereka semua, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Meski begitu, dia harus bermain aman. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh Sang Buddha masa depan tanpa batas, dia sebaiknya tidak menempatkan dirinya dalam situasi di mana dia tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Kalau begitu, dia akan menderita kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, kesimpulan akhirnya adalah membunuh kelima dewa utama itu terlebih dahulu. Adapun Sang Buddha masa depan tanpa batas, tidak perlu terburu-buru dalam hal itu. Jika dia beruntung, dia bisa membuat orang ini terbunuh juga. Namun jika tidak, maka dia akan meninggalkannya begitu saja di masa depan. Lagi pula, kali ini dia sudah mendapat untung besar dari urusan ini. Pada saat itu, Lin Fan masih berkemah menunggu tanpa keluar sama sekali. Sekali lagi, Sang Buddha masa depan tanpa batas dan 5 dewa utama saling menyerang, menyebabkan gelombang kekuatan yang tak terbatas meledak. Kekosongan itu bergetar hebat, ini adalah pertarungan yang melibatkan kekuatan murni. Siapapun yang berada di bawah status Raja Abadi pasti akan tercabik-cabik jika mereka tersedot ke dalam situasi ini. Bam! Namun bentrokan lain terjadi. Meskipun Sang Buddha masa depan tanpa batas tidak terluka, cahaya di sekelilingnya tampak sedikit berkurang. Adapun 5 dewa master, luka mereka tampaknya agak serius. Lin Fan merasa sudah waktunya dia menyerang sekarang. Aduh! Seketika, Lin Fan muncul di belakang 5 dewa master. Mengumpulkan auranya, dia melontarkan pukulan dan bersiap untuk membunuh 5 dewa master terlebih dahulu. Alis Sang Buddha masa depan tanpa batas berkedut kegirangan. Dia di sini. Sial, kehampaan pun berguncang, dan dewa-dewa master yang awalnya terluka parah tiba-tiba pulih sepenuhnya. Ketika Lin Fan melihat situasinya, dia terdiam sesaat, dia sepertinya telah dijebak oleh mereka sekali lagi. Aura kelima dewa utama jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan di saat yang sama, mereka tampaknya telah bersiap untuk ini. Makhluk pribumi, kamu akhirnya datang. Dalam sekejap, kelima dewa utama berbalik ketika serangkaian kekuatan dewa yang hebat meledak. F*CKING Ibu F*CK. Lin Fan mengumpat dalam hatinya. Dengan keadaan saat ini, bahkan jika dia tidak bisa menghadapinya, dia tetap harus menghadapinya. Dia telah memutuskan untuk mendatangi mereka setelah keputusan yang sulit. Tidak peduli apa, dia harus menjatuhkan setidaknya satu dari mereka. ARGH. Kekuatan di tangan Lin Fan meledak saat dia berlari menuju salah satu dewa utama tepat di tengah-tengah semua orang. Wajah Dewa Tuan itu langsung berubah ketika dia berteriak, dia mencoba membunuhku. Dermawan, Sang Buddha di sini telah lama melihat kelakuanmu dan meramalkan bahwa kamu akan datang. Oleh karena itu, saya sudah lama menunggu di sini. Sang Buddha masa depan tanpa batas angkat bicara dan langsung muncul di belakang punggung Lin Fan, menyerangnya dengan serangan telapak tangan dari belakang. Meskipun Lin Fan benar-benar bisa mengabaikan serangan dari beberapa dewa guru itu, dia pasti tidak bisa mengabaikan kekuatan yang dikirimkan oleh Sang Buddha masa depan tanpa batas. Kekuatan orang itu jauh dari normal, satu serangan telapak tangan darinya pasti lebih dari cukup untuk membuat Lin Fan menderita luka parah. Meraih salah satu dewa guru dengan tangannya, Lin Fan mengeluarkan sabun palsu di tangannya yang lain dan melemparkannya ke dewa Buddha masa depan tanpa batas. Haha, biksu botak, Anda mengira saya mencoba membunuh dewa guru ini. Aku mencoba memikatmu agar aku bisa membunuhmu dengan sabun ini. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Ketika Sang Buddha masa depan tanpa batas melihat sabun itu, seluruh ekspresinya berubah. Dia adalah seseorang yang tahu betapa kuatnya sabun itu, dan terlebih lagi jika sabun itu digunakan oleh pemuda licik ini. Di lain waktu, pemuda itu menggunakan yang palsu untuk mencoba menipu dia. Jadi, dia awalnya skeptis tentang segala hal kali ini. Namun, ketika dia mendengar anak laki-laki itu mengatakan bahwa dia hanya menyerang para dewa utama untuk memancingnya, dia terkejut dan segera mundur dengan marah. Dia tidak mau bertaruh dalam hal ini, dia juga tidak berani. Di matanya, risiko yang ada tidak layak untuk diambil. ARGHHHHHH. 4 dewa master lainnya menghantamkan serangan mereka ke tubuh Lin Fan. Namun, yang terakhir tetap melancarkan serangan telapak tangannya dan menyerang dewa penguasa tepat di tengah. Bam! Ratapan tragis terdengar saat dewa utama itu terkoyak menjadi 4-5 bagian karena serangan telapak tangan Lin Fan. Kekuatan tak terbatas melonjak ke seluruh tubuhnya, menghancurkannya seluruhnya. Tanpa beban dan mudah, itu sangat sederhana. Ding! Selamat, kamu telah membunuh dewa penguasa langit.
Ding, poin pengalaman plus. Serangan dari keempat dewa utama itu membuat Lin Fan terbang saat darah di dalam tubuhnya bergemuruh dengan deras, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar ke langit. Dia kemudian menggunakan pohon parasol mistisnya untuk mengirimkan aliran besar kekuatan hidup ke dalam tubuhnya sehingga luka-lukanya dapat disembuhkan. Adapun sabun yang dibuang itu, membuat sang Buddha masa depan tanpa batas ketakutan setengah mati. Namun ketika dia menyadari bahwa sabun itu hanyalah palsu, dia menjadi sangat marah hingga amarahnya hampir meledak. Brengsek, kamu telah menipu saya lagi. Sang Buddha masa depan tanpa batas melolong. Dia tidak menyangka akan ditipu oleh pemuda itu sekali lagi. Lin Fan melayang dengan lembut di kehampaan dan hanya mengumpat di dalam hatinya, ayamnya yang berasal dari seorang ibu. Biksu botak itu memang mencoba menjebakku. Sialan, dan di sini saya berpikir tentang bagaimana sang Buddha masa depan tanpa batas bisa tiba secepat ini. Tidak hanya itu, semua Dewa Master juga berhasil datang tepat waktu. Sepertinya semuanya hanyalah pertunjukan bagiku. Brengsek, orang-orang ini sangat menakutkan. Jadi bagaimana jika aku menipumu? Yang ingin aku lakukan adalah mengelabui orang bodoh sepertimu. Lin Fan memarahi sang Buddha masa depan tanpa batas itu. Sialan, sesuatu yang licik hanya bisa dibayangkan oleh biksu botak itu. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa mengaturnya? Licik dan tercela, dia bahkan telah melakukan tindakan berdarah dengan 5 dewa utama untuk mencoba dan memancing yang mulia keluar. Dan yang terburuk adalah Lin Fan telah tertipu oleh penipuan mereka, dan benar-benar berlarut-larut. Jika bukan karena kondisi tubuh fisiknya yang sangat tangguh, dan ditambah dengan fakta bahwa kekuatan kelima dewa utama itu juga tidak sekuat itu, dia mungkin benar-benar terbunuh dengan satu serangan telapak tangan mereka. Meski begitu, hal itu tetap menjadi keuntungan baginya saat ini. Tidak disangka dia akan mendapatkan pembunuhan dari dewa utama dalam kurun waktu singkat. Saat ini, akan ada satu dewa penguasa yang berkurang di luar sana, sehingga jumlah mereka berkurang menjadi 66. Melihat 4 dewa utama yang tersisa, Lin Fan mulai mempunyai beberapa gagasan tentang mereka. Dia punya niat bagus untuk membunuh mereka berempat sekaligus. Melihat bagaimana dewa penguasa langit dibunuh oleh makhluk pribumi itu, keempat dewa penguasa itu merasa hati mereka terkepal dan dipenuhi amarah yang tak terbatas. Mereka mengangkat kepala ke arah sang Buddha masa depan tanpa batas. Kenapa kamu masih belum menyerang? Apakah Anda benar-benar berkolusi dengan makhluk pribumi di sini? Pada saat sebelumnya, sang Buddha masa depan tanpa batas jelas memiliki peluang bagus untuk menyerang dan membunuh makhluk pribumi itu. Tapi, tak disangka dia akan tiba-tiba menghilang, menyia-nyiakan satu-satunya kesempatan berharga yang mereka miliki. Dan sekarang dia masih belum menyerang, itu adalah sesuatu yang membuat keempat dewa master lainnya merasa sangat marah. Astaga, kalian, apakah Anda hanya perlu mengungkapkannya? Biksu botak ini benar-benar partnerku sejak awal. Tapi tidak masalah, memberitahu kalian hari ini tidak akan ada bedanya. Lagi pula, kalian berempat akan mati di sini hari ini. Mungkin, kalian belum mengetahui hal ini, tapi dewa penguasa air dan dewa penguasa cahaya sama-sama dibunuh olehku. Dan, kaki tangan saya tidak lain adalah sang Buddha masa depan tanpa batas. Hehehe, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Diam, jangan memfitnahku dengan kebohonganmu. Sang Buddha masa depan tanpa batas meraung. Bibir Lin Fan menyeringai. Mungkin jika dia melakukannya perlahan dan membunuh mereka, dia bisa membantai semua dewa utama ini dengan bersih. Pada saat itu, Yang Mulia akan dipuji sebagai pahlawan besar yang telah menyelamatkan seluruh daratan tak berujung. Bab 1137/6. Sang Buddha masa depan tanpa batas tahu bahwa kecuali dia berhasil mengklarifikasi semuanya hari ini, ada kemungkinan keempat dewa utama itu benar-benar ditipu oleh pemuda itu. Dia tidak tahu apa yang ingin dicapai pemuda itu dengan terus-menerus mencoreng namanya di hadapan dewa penguasa dari waktu ke waktu. Meskipun dia belum berhasil pada beberapa kali pertama, sang Buddha masa depan tanpa batas tahu bahwa rencananya akan kacau jika rencana lainnya berhasil sekali saja. Berbalik untuk melihat keempat dewa guru lainnya, sang Buddha masa depan tanpa batas berkata, jangan kalian percaya kata-kata anak itu. Di daratan tak berujung, pemuda itu terkenal licik. Apa yang dia coba lakukan saat ini adalah menciptakan kesalahpahaman antara sang Buddha dan kalian sehingga dia bisa duduk santai dan mengambil keuntungan dari kegagalan kami. Kita tidak boleh membiarkan rencananya berhasil. Keempat dewa guru terus memandang sang Buddha masa depan tanpa batas. Bukannya mereka tidak mempercayainya. Namun, beberapa hal yang telah terjadi telah membuat mereka merasa skeptis terhadap orang tersebut. Apalagi peluang emas itu telah hilang sejak awal. Sang Buddha masa depan tanpa batas memilih untuk mundur pada saat-saat terakhir, sehingga dewa penguasa langit dibunuh oleh makhluk pribumi ini. Sudah cukup banyak dari mereka yang jatuh sekarang, dan jika lebih banyak dari mereka yang jatuh, itu akan menjadi pukulan yang cukup besar bagi mereka. Menilai dari situasinya, sang Buddha masa depan tanpa batas tahu bahwa penjelasannya tidak akan cukup lagi kecuali dia menjelaskannya dengan lebih jelas. Karena tidak punya pilihan, dia angkat bicara, kalian semua harus berhati-hati. Anak itu memiliki harta karun yang mampu memanipulasi kesadaranmu. Meskipun Radiant Master God sangat kuat, dia juga bukan tandingannya dalam menghadapi harta karun itu. Namun, dari apa yang saya tahu, harta karun itu seharusnya hanya mampu mengendalikan 2 orang sekaligus. Ketika keempat dewa utama mendengar kata-kata itu, mereka bergidik sejenak. Memikirkan bahwa mungkin ada harta karun yang ada di dunia.
Adapun Lin Fan, dia baru saja memaki-maki Sang Buddha masa depan tanpa batas di dalam hatinya saat ini. Dia kemudian memarahi, apakah kalian bodoh atau apa? Bagaimana mungkin ada harta karun seperti itu di dunia ini? Izinkan saya memberitahu kalian, biksu botak itu hanya berbohong kepada kalian. Yang dia inginkan adalah kalian mati secepat mungkin. Apakah kalian belum menyadarinya? Biksu botak, berhentilah main-main dengan dewa guru ini sekarang. Mari kita cepat bergabung dan membunuh mereka. Omong kosong. Jangan memfitnahku dengan kebohonganmu. Sang Buddha masa depan tanpa batas sangat marah saat ini. Anak ini benar-benar tidak tahu malu sekarang, bukan? Di antara makhluk kuat Raja Abadi di luar sana, siapa di antara mereka yang bukan makhluk tingkat atas yang berdiri di puncak dunia? Namun, pemuda ini hanya berspesialisasi dalam menggunakan trik kotor. Lebih buruk lagi, dia sepertinya semakin nyaman dengan mereka setiap detiknya. Setiap kali Sang Buddha masa depan tanpa batas melakukan kontak dengan pemuda itu, dia akan mencoba menyabotase dia dan mencoreng namanya. Seolah-olah anak itu akan merasa tidak nyaman di hatinya sampai dia berhasil menyebabkan Sang Buddha masa depan tanpa batas berselisih dengan para dewa guru lainnya. Dan hal ini khususnya terjadi saat ini. Ketika Sang Buddha masa depan tanpa batas melihat bagaimana 4 dewa guru lainnya memandangnya dengan tatapan curiga, mau tak mau dia merasa jengkel. Sungguh sekelompok dewa guru yang tidak punya otak. Mengangkat jarinya, perlengkapan masa depan yang berputar di sekitar Sang Buddha masa depan tanpa batas tiba-tiba menari. Saya, Sang Buddha masa depan tanpa batas, bersumpah kepada Cakrawala bahwa jika saya memiliki sedikit pun kolaborasi dengan pemuda ini sebelum saya akan turun ke dalam lingkaran reinkarnasi tanpa akhir tanpa peluang untuk terlahir kembali lagi. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh dunia meledak dengan ledakan yang menggema saat sinar cahaya Buddha yang tak terbatas ditembakkan dari Future Gear langsung ke langit. Dari hal yang tidak diketahui, satu will turun. Ini adalah sumpah, mirip dengan bagaimana para dewa penguasa daratan bayangan bulan akan bersumpah atas nama penguasa kekacauan mereka. Sang Buddha masa depan tanpa batas tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa bersumpah oleh pemuda ini. Di matanya, ini hanyalah penghinaan total. Sebagai seorang Buddha, dia secara alami memiliki rasa bangga terhadap dirinya sendiri. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Anak laki-laki itu sudah kecanduan menjebaknya, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan anak itu berhasil dengan siasatnya. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Lin Fan bingung. Memikirkan bahwa Sang Buddha masa depan tanpa batas akan begitu berani untuk benar-benar pergi dan bersumpah demi Cakrawala daratan tanpa batas. Ini adalah sesuatu yang membuatnya agak jengkel. Sang Buddha masa depan tanpa batas kemudian memandang keempat dewa utama. Apakah kalian percaya padaku sekarang? Mengingat situasi saat ini, keempat dewa master sedikit menganggukkan kepala. Pada saat ini, mereka percaya pada Sang Buddha masa depan tanpa batas. Mereka kemudian mengalihkan pandangan mereka ke arah Lin Fan. Tidak kusangka makhluk pribumi ini akan seburuk ini. Jika bukan karena sumpah saudara Buddha kepada Cakrawala, kita mungkin benar-benar telah tertipu olehnya. Sekarang, mari kita bergandengan tangan. Tidak peduli apa, kita harus membunuhnya. Membunuh. Pada saat itu, ketika Lin Fan melihat segala sesuatu di hadapannya, pikirannya hanya bisa berputar dengan cepat. Kekuatan Sang Buddha masa depan tanpa batas sangatlah besar. Mengingat kondisinya saat ini, jika dia hanya ingin bergantung pada kekuatannya yang murni, dia tidak akan bisa membunuh pihak lain. Tapi, dia tahu jika orang tersebut ingin membunuhnya, itu juga merupakan sesuatu yang mustahil. Lupakan, kalau begitu aku harus sedikit menderita. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Sang Buddha masa depan tanpa batas, dia pasti harus membunuh 4 dewa guru lainnya. Jurang Tuan Tuhan, Dewa Angin Puyuh, Kontrak Tuan Tuhan, Batal Tuan Tuhan. Ketuhanan dari keempat dewa master ini agak aneh, dengan kemampuan tirani pada nama mereka. Namun, bagi Lin Fan, menghadapinya bukanlah tantangan yang besar. Sang Buddha masa depan tanpa batas memelototi Lin Fan. Nak, meskipun kamu ingin melarikan diri hari ini, menurutku itu akan agak sulit. Lin Fan terkekeh menjawab, mengapa saya harus lari? Masa lalu tidak sama dengan masa kini. Ini adalah sesuatu yang akan membuat Anda melihat saya dalam sudut pandang baru. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah diriku yang sama di masa lalu, sehingga aku tidak berdaya ketika menghadapimu? Sang Buddha masa depan tanpa batas, Anda terlalu memikirkan hal-hal enteng. Aduh, dalam sekejap, tubuh Lin Fan bergerak keluar. Sambil memeluk kedua tangannya, kekuatannya mulai berkumpul dengan sangat besar sehingga seluruh dunia gemetar menghadapinya. Dewa Tuan Jurang, kamu akan menjadi orang pertama yang dipukul sampai mati oleh Yang Mulia. Dewa penguasa jurang mengangkat kepalanya dan kelopak matanya bergerak sedikit. Saat ke-10 jarinya menggeliat, seluruh kekosongan meledak sementara serangkaian jurang muncul antara langit dan bumi, menarik seluruh tubuh Lin Fan dengan kekuatan isap yang luar biasa. Makhluk pribumi, kamu 1 lawan 5 saat ini. Menurut Anda, kemampuan apa yang Anda miliki? Anda hanya ingin mempermalukan diri sendiri. Suara memekakkan telinga dari Dewa Jurang meraung. Dengan satu gerakannya, seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan seolah-olah mereka semua baru saja jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Dewa Angin Puyuh menghirup udara dalam-dalam, menyebabkan pilar angin puyuh berhembus. Meskipun ukuran angin puyuhnya tidak besar, jumlah kekuatan yang dikandungnya cukup mengerikan. Sebuah kekuatan yang menghancurkan merobek dan menghancurkan dunia di sekitarnya dengan kekuatan yang besar. Saat ini,
Tekanan pada Lin Fan cukup besar dengan situasi 1 lawan 5. Hal ini terutama terjadi mengingat Sang Buddha masa depan tanpa batas masih belum bergerak sampai sekarang. Tidak peduli apa yang dilakukan Lin Fan, dia masih harus meluangkan perhatiannya untuk berhati-hati terhadap biksu botak itu. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan orang tersebut akan mulai bergerak. Dan Lin Fan tahu bahwa jika Sang Buddha masa depan tanpa batas menyerang, dampaknya terhadap pertarungan pasti tidak terbayangkan. Kekuatan angin yang merobek itu berputar keluar. Alis Lin Fan berkedut saat dia sedikit memiringkan tubuhnya, berbalik untuk membalas pukulan. Kekuatan hari kiamat menyembur keluar, menyerang tepat ke arah angin puyuh. Ledakan, bergoyang dengan goyah, angin puyuh menghilang di saat berikutnya. Namun, kekuatan Dewa Master Angin Puyuh tidak terbatas pada hal ini saja, hembusan angin kencang keluar dari dalam kehampaan. Dengan satu suara, WHOOSH, ia mengiris wajah Lin Fan, dan garis tipis darah muncul. Lin Fan membelai lukanya yang segera pulih. Tidak kusangka itu akan setajam ini. Saat ini, kekuatan Lin Fan dapat dianggap sangat tirani. Namun, mau tak mau dia merasa waspada terhadap ketajaman kekuatan Dewa Penguasa Angin Puyuh. Meskipun itu mungkin tidak menimbulkan kerusakan yang mengancam padanya, fakta bahwa orang ini menyerangnya secara diam-diam dari pinggir lapangan cukup sulit untuk dihadapi. Dewa Penguasa Angin Puyuh mencemooh dengan dingin, hitung berkahmu karena kepalamu tidak terpenggal seluruhnya. Lin Fan memandang Dewa Master Angin Puyuh dan menghirup udara dalam-dalam, matanya bersinar dengan kilatan tak berujung. Baiklah, kalau begitu, aku akan menidurimu sampai mati dulu. Dewa Master Kontrak menimpali dengan nada meremehkan, makhluk pribumi, bersama kami, apakah menurutmu kamu akan berhasil? Lin Fan melirik sekilas ke beberapa dari mereka. Sambil melangkah maju, dia menyerang Dewa Penguasa Angin Puyuh, mengulurkan telapak tangannya, dia meraih Dewa Master Angin Puyuh. Mendengar ini, Dewa Angin Puyuh tertawa dingin, ketahuilah tempatmu. Ledakan, angin puyuh muncul dengan ganas, membelah kehampaan dengan ketajamannya yang seperti pisau cukur. Pada saat yang sama, Dewa Angin Puyuh terbungkus dalam angin puyuh itu. Makhluk pribumi, jika Anda ingin membunuh Dewa Tuan Anda, kami hanya perlu melihat apakah Anda mampu. Bibir Lin Fan melengkung menjadi senyuman dingin saat tangannya baru saja mengulurkan tangan untuk menyentuh angin puyuh itu. Ketika Sang Buddha masa depan tanpa batas melihat segala sesuatu di hadapannya, dia sedikit membeku. Hati-hati, jangan memaksakan diri melampaui batas kemampuanmu melawan anak ini. Bab 1138, menyelubungi seluruh dunia dalam tabir kegelapan. Dewa Guru Angin Puyuh tertawa terbahak-bahak, Saudara Buddha, merasa tenang. Kekuatan Dewa Tuanmu bukanlah sesuatu yang mungkin bisa ditembus oleh orang seperti dia. Kekuatan angin puyuh bahkan dapat menghancurkan langit dan bumi. Hanya dengan tubuh fisiknya, kemampuan apa yang bisa dia miliki? Wajah Lin Fan menegang saat dia memancarkan aura ganas. Menghancurkan langit dan bumi. Siapa yang kamu coba gertak? Sobekan, bam, saat Lin Fan mengulurkan tangannya ke dalam angin puyuh itu, kekuatan angin puyuh yang tajam mengirisnya berulang kali. Mengiris, darah segar menyembur kemana-mana. Meskipun kondisi tubuh fisik Lin Fan sudah berada pada kondisi Raja Abadi, cukup mengejutkan bahwa seluruh lengannya masih memiliki luka yang terpotong akibat pengaruh angin puyuh yang tajam itu. Haha, bagaimana itu? Sebentar lagi, lenganmu akan hilang seluruhnya. Dewa Angin Puyuh tertawa terbahak-bahak. Karena terbungkus oleh angin puyuh, dia tidak merasa takut sama sekali. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak ada bandingannya. Bagi makhluk pribumi yang bermimpi melawan angin puyuh hanya dengan tubuh dagingnya saja pastinya hanyalah mimpi. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Sang Buddha masa depan tanpa batas berbicara kepada 3 dewa guru lainnya di sekitarnya, serang. Aura Dewa Master Jurang, Dewa Master Kontrak, dan Dewa Master Kekosongan meledak dengan keganasan yang menyelimuti seluruh dunia dengan kekuatan yang sangat tajam, berniat untuk menghancurkan punggung Lin Fan. Saat ini, satu-satunya pemikiran Lin Fan adalah menghancurkan Dewa Penguasa Angin Puyuh. Namun tiba-tiba, dia merasakan gelombang kekuatan yang kuat dari Sang Buddha masa depan tanpa batas dan beberapa dewa guru lainnya datang dari belakangnya. Kekuatan yang berasal dari 4 sumber itu sangatlah luar biasa. Jika dia terkena dampaknya, itu pasti akan menimbulkan masalah baginya. Merasakan hal itu, aura Lin Fan mengalami perubahan drastis, menyebabkan sejumlah besar kekuatan mengalir ke dalam sutra langit dan bumi di punggungnya. Setelah itu, karakter teks emas terbang ke langit satu demi satu dan meledak dengan pancaran cahaya cemerlang. Sudah lama sekali, Lin Fan tidak menggunakan sutra langit dan bumi. Tapi sekarang kekuatannya telah mencapai Raja Abadi, kekuatan di dalam tubuhnya sudah pasti cukup untuk menopang sutra langit dan bumi pada saat ini. Ketika Sang Buddha masa depan tanpa batas melihat karakter teks tersebut, ekspresinya sedikit berubah. Adapun 3 dewa utama lainnya, mereka tidak membiarkan hal itu mengganggu mereka sama sekali karena kekuatan mereka terus mengalir seperti sungai yang mengamuk. Dentang, suara logam terdengar saat kekuatan gabungan dari Sang Buddha masa depan tanpa batas dan 3 dewa utama melakukan kontak dengan sutra langit dan bumi. Karakter teks, bunuh, mulai mengelilingi Sang Buddha masa depan tanpa batas saat aura pembunuhan yang sangat tajam melesat ke arahnya, yang meraung marah, sialan. Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan mampu menahan Sang Buddha hanya dengan ini saja? Saat ini, Lin Fan bahkan tidak memiliki tenaga cadangan untuk memperhatikan Sang Buddha masa depan tanpa batas.
Dia mengirimkan gelombang kekuatan untuk mengalir langsung ke dalam sutra langit dan bumi, menghasilkan 10 karakter teks untuk menahan Sang Buddha masa depan tanpa batas. Dengan itu, Lin Fan mengalihkan pandangannya ke arah Dewa Master Angin Puyuh. Kamu pasti harus mati hari ini. Dewa Guru Angin Puyuh hanya mengejek mendengar ucapan itu, sama sekali tidak terpengaruh oleh Lin Fan sedikitpun. Makhluk pribumi, sebelum Anda berbicara tentang membunuh Dewa Tuan Anda, saya akan meminta Anda untuk memeriksa lengan Anda dengan benar terlebih dahulu. Saat ini, serangkaian luka sudah mulai merobek lengan Lin Fan yang berada di tengah angin puyuh. Bahkan, daging dan darah yang terekspos malah mulai berdenyut. Poin pengalaman untuk kondisi tubuh fisik Lin Fan melonjak tajam pada saat ini. Namun, dia tidak berminat untuk mengangkat hal itu saat ini. Sebaliknya, dia hanya ingin membunuh Dewa Penguasa Angin Puyuh. Lin Fan meraung saat pohon parasol mistis di dalam tubuhnya meledak dengan kekuatan hidup yang sangat besar. Dewa Tuan Angin Puyuh, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menjauhkan milik Anda hanya dengan kemampuan ini? Pada saat itu, lengan Lin Fan yang dipenuhi luka tiba-tiba sembuh. Sekali lagi, angin puyuh yang tajam menerpanya, namun, setiap kali satu luka tercipta, luka itu akan disembuhkan kembali oleh kekuatan hidup, tanpa meninggalkan satupun bekas luka. Adapun Sang Buddha masa depan tanpa batas, dia sedang direcoki oleh sutra langit dan bumi pada saat ini. Dengan dukungan kekuatan mendalam Lin Fan, satu karakter teks akan bergegas maju dan menyerang Sang Buddha masa depan tanpa batas setiap kali dia berhasil menekan karakter sebelumnya. Merasakan hal ini, Sang Buddha masa depan tanpa batas meraung, Dewa Guru Angin Puyuh, cepat mundur. Kekuatan anak ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu pertahankan. Sudah terlambat. Lin Fan melolong ketika lengannya tersentak sejenak, mengirimkan aliran seni abadi yang tak ada habisnya yang menembus angin puyuh itu. Melihat hal ini, Dewa Penguasa Angin Puyuh tercengang. Dia menyadari bahwa kekuatan makhluk pribumi ini tiba-tiba meningkat. Saat ini, dia bisa memahami mengapa Sang Buddha masa depan tanpa batas memperingatkannya sebelumnya untuk mundur. Namun, sekarang semuanya sudah terlambat. Ledakan. Dengan raungan yang menggila, Sang Buddha masa depan tanpa batas berteriak dan menekan sutra langit dan bumi Lin Fan. Tepat setelahnya, kilatan cahaya Buddha yang terang bersinar, menekan semua karakter sutra langit dan bumi yang juga mengganggu 3 dewa guru lainnya. Dia kemudian berteriak, bunuh anak itu. Kekuatan besar Lin Fan baru saja menghantam, memotong seluruh angin puyuh sebelum meraih otak Dewa Master Angin Puyuh. Ark, brengsek, wajah Dewa Angin Puyuh berubah. Dia tidak menyangka bahwa makhluk pribumi ini akan sekuat ini hingga mampu menembus kekuatan angin puyuhnya. Dewa Angin Puyuh berteriak, menyebabkan kekuatan dari inti dewa di dalam tubuhnya meledak. Dengan itu, angin puyuh yang lebih tajam muncul dari atas kepalanya. Tidak kusangka kamu berani bermimpi untuk bertahan di momen seperti ini. Anda benar-benar mencoba untuk mengadili kematian. Lin Fan benar-benar mengabaikan 3 dewa guru lainnya serta Dewa Buddha masa depan tanpa batas saat ini. Di telapak tangannya, sejumlah besar kekuatan meletus yang menekan kekuatan inti dewa-dewa angin puyuh sepenuhnya. Melebarkan jari-jarinya lebar-lebar, Lin Fan meraih kepala Dewa Angin Puyuh dengan satu telapak tangan sementara kekuatan besar terpancar darinya. Tuan Angin Puyuh, kamu bisa pergi dan mati sekarang. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, kekuatan yang dikirimkan oleh Sang Buddha masa depan tanpa batas dan 3 dewa guru lainnya juga telah meledak di Lin Fan. MADALAH pribadi, kamu berani. Bam, Lin Fan tidak ragu-ragu saat dia mengencangkan cengkeramannya dengan jari-jarinya, mengalah di kepala Dewa Master Angin Puyuh dan langsung menghancurkannya. Pada saat yang sama, sejumlah besar kekuatan mengalir turun dari area kepalanya juga, menyebabkan inti dewanya hancur. Ini adalah Dewa Penguasa, makhluk berstatus Raja Abadi. Menghancurkan kepalanya ke dalam lumpur tidak akan membunuhnya, satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan menghancurkan God Core-nya sepenuhnya. Bam, kekuatan dari 4 sumber menyerang dan ditembakkan tepat ke tubuh Lin Fan. Akibatnya, dia terhuyung-huyung sementara 4 kekuatan berbeda menjelajahi seluruh tubuhnya. Tanpa berpikir 2 kali, dia kabur dalam sekejap untuk meningkatkan jarak antara dia dan mereka berempat. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan seteguk darah segar, menyemprotkannya ke udara. Saat Dewa Penguasa Kekosongan melihat Dewa Penguasa Angin Puyuh yang terbunuh, dia berteriak, MADALAH pribadi, kamu ingin mati. Punggung Lin Fan berada dalam kondisi yang sangat buruk, hal ini terutama terjadi ketika 4 kekuatan berbeda merajalela dan mendatangkan malapetaka di seluruh tubuh fisiknya. Ding, menemukan 4 kekuatan penghancur berbeda yang terkandung di dalam tubuh. Segera menekan mereka. Pada saat itu, pemberitahuan dari sistem terdengar, dan 4 kekuatan berbeda segera ditekan. Lin Fan menyeringai kegirangan saat dia menyeka darah segar dari sisi bibirnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya. Bagaimana kalau sekarang, milikmu benar-benar baru saja membunuh Dewa Penguasa Angin Puyuh itu tepat di depan wajahmu. Tapi, apa yang bisa Anda lakukan mengenai hal itu? Selanjutnya, giliran kalian bertiga dewa utama. Dan tentu saja, yang terakhir adalah Anda, Sang Buddha masa depan tanpa batas. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan mendapat kesempatan untuk melakukannya? Dewa Kontraktor berteriak dengan marah. Lin Fan tersenyum acuh tak acuh saat kekuatan hidupnya menyembur keluar dan mulai menyembuhkan seluruh tubuhnya. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Alis Sang Buddha masa depan tanpa batas berkerut.
Dia tidak menyangka pemuda ini akan begitu sulit untuk dihadapi. Dan tidak hanya itu, kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Ini benar-benar tidak terduga. Rekan Tuan Dewa, kita pasti harus menggabungkan kekuatan nanti. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan anak ini lolos. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi duri dalam daging kita, kata Sang Buddha masa depan tanpa batas. Dewa Master Kontrak memelototi Lin Fan dan menyatakan dengan ekspresi sedih, orang ini harus mati hari ini. Lin Fan mengepalkan jari-jarinya, mengeluarkan suara retak pada saat yang bersamaan. Tubuhnya kemudian bergetar, menyebabkan aura kuat keluar dari dalam tubuhnya. Sangat baik, mari kita mencobanya hari ini. Saatnya melihat apakah aku bisa membantai kalian semua. Kali ini, Lin Fan entah bagaimana tidak membuat persiapan apapun untuk dijalankan sama sekali. Karena hal ini akan terjadi, dia mungkin akan membantai mereka sampai seluruh dunia terselubung dalam tabir kegelapan. Bab 1139/3 detik, apakah kalian percaya padaku? Sang Buddha masa depan tanpa batas tidak menyangka bahwa pemuda ini akan sekejam ini. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Di masa lalu, keinginan untuk membunuh anak ini adalah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan sangat mudah. Siapa sangka dia bisa berkembang sedemikian rupa sekarang. Dia baru saja membunuh Dewa Angin Puyuh tepat di depan mata mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Pada saat itu, niat bertarung Lin Fan sangat tinggi. Dia kemudian melihat ketiga Dewa Guru yang tersisa dan Sang Buddha masa depan tanpa batas. Metode apa lagi yang kalian punya? Nantinya, kalian semua akan berakhir seperti Dewa Penguasa Angin Puyuh, dihancurkan oleh milikmu menjadi debu. Dia memiliki pandangan yang sangat optimis terhadap situasi saat ini, bukan mustahil baginya untuk membunuh ketiga Dewa Guru lainnya. Meskipun dia mungkin akan mengalami beberapa luka ringan sebagai akibatnya, semua itu tidak menjadi masalah lagi. Adapun Sang Buddha masa depan tanpa batas, orang itu masih lebih licik. Orang itu kemungkinan besar tidak akan membiarkan Lin Fan dengan mudah membunuh ketiga dewa utama itu. Namun, jika dia ingin turun tangan dan menghentikan tindakan tersebut, hal itu juga harus bergantung pada apakah dia mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Batal Tuan Tuhan, kontrak Tuan Dewa, jurang Tuan Tuhan. Mereka bertiga berdiri di kehampaan, mata mereka berbinar-binar tajam. Saat ini, kebencian mereka sangat besar dan membara. Kematian Dewa Angin Puyuh telah membuat mereka merasa sangat marah. Jika mereka tidak membunuh makhluk pribumi ini, mereka pasti akan merasa sangat kecewa karenanya. Hal ini terutama terjadi setelah makhluk pribumi itu benar-benar berani menyatakan bahwa dia akan membunuh mereka. Di mata mereka, itu hanyalah mimpi bodoh. Dewa Penguasa Angin Puyuh sebelumnya terlalu ceroboh untuk membiarkan makhluk pribumi ini mengambil kesempatan itu. Namun, mereka tahu bahwa mereka sama sekali tidak akan memberikan kesempatan yang sama kepada makhluk pribumi ini. Di bawah kekuatan gabungan dari mereka berempat, hanya akan ada satu hasil yang menunggu makhluk pribumi ini, kematian. Tuan Buddha masa depan tanpa batas, mari kita bergabung. Tidak peduli apapun, kita pasti harus membunuh makhluk pribumi ini. Dewa Kontraktor berteriak. Baiklah, saat ini, hal yang paling diwaspadai oleh Sang Buddha masa depan tanpa batas adalah harta rahasia anak itu. Selama dia berhati-hati terhadap harta karun itu dan tidak membiarkan dirinya terjebak olehnya, pasti tidak akan ada masalah tentang hal itu. Cepat, 4 pilar aura melonjak ke langit seperti pilar yang menembus surga, langsung menembus awan. Perlahan-lahan, mata Dewa Penguasa Kekosongan mulai mengalami beberapa perubahan, perlahan-lahan berubah menjadi kehampaan. Di dalam mata itu ada tempat yang bagaikan alam semesta yang luas, meliputi langit dan bumi yang tak terbatas. Dari waktu ke waktu, itu bahkan memancarkan aura yang sangat dingin. Makhluk pribumi, kamu telah membuat kami sangat marah saat ini. Dengan itu, hukuman matimu telah tiba. Dewa Penguasa Kekosongan mengangkat kedua tangannya. Kekosongan itu bergetar ketika aura misterius meledak dari belakang tubuhnya, menyebabkan munculnya lubang hitam raksasa. Itu tampak seperti binatang buas yang bisa melahap seluruh surga, menelan semua yang dilewatinya. Kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan dahsyat. Pada saat yang sama, Dewa Master Kontrak juga mengangkat tangannya, memunculkan serangkaian simbol kontrak misterius yang melayang di kehampaan. Semua simbol itu mengeluarkan kekuatan yang sangat misterius dan membingungkan. Meskipun Lin Fan tahu bahwa kekuatan-kekuatan itu bukanlah yang terkuat di luar sana, dia tahu bahwa semua Dewa Master ini lebih membingungkan daripada yang lain. Keterampilan mistik dan seni abadi yang mereka miliki jauh berbeda dibandingkan dengan yang ada di daratan tak berujung, karenanya, dia pasti harus menanggapinya dengan serius. Dewa Penguasa Jurang adalah yang terkuat di antara mereka. Kekuatan jurang yang dimilikinya seolah-olah merupakan kekuatan paling jahat di luar sana, menyebabkan serangkaian gelombang hitam menyelimuti seluruh dunia. Di dalamnya, ia memelihara makhluk paling mengerikan yang ada di dalam jurang, dan juga merenungi aura jurang yang menghancurkan. Sementara Sang Buddha masa depan tanpa batas tidak bergerak sama sekali, perlengkapan masa depan yang berputar di sekeliling tubuhnya memancarkan cahaya Buddha berwarna keemasan yang terang. Melawan 4 makhluk kuat ini, Lin Fan menghirup udara dalam-dalam saat dia meledak dengan seluruh daya tembaknya. Sumber kekuatannya meletus seperti gunung berapi pada saat ini, menyebabkan seluruh tubuhnya terbungkus oleh aliran cahaya yang bergerak seolah-olah mereka memiliki kehidupannya sendiri. Cepat, Lin Fan meraung ketika aura raksasa mulai meluas dengan tubuhnya sebagai intinya, menyebabkan serangkaian riak menyebar ke seluruh dunia. Mengangkat kepalanya,
Matanya yang dipenuhi dengan niat bertarung yang tak tertandingi menatap ke arah 4 makhluk kuat dengan tatapan mematikan. Baiklah, Dewa Tuan Kontrak. Anda akan menjadi orang pertama yang dibunuh oleh Yang Mulia. Tidak mungkin kamu akan lari. Lin Fan angkat bicara. Seluruh pertarungan saat ini akan menjadi sengit dan sulit, tapi pastinya seru dan intens. Dewa Master Kontrak memandang Lin Fan sambil mengejek, bermimpilah. Bam! Dalam sekejap, Lin Fan bergerak keluar saat seluruh tubuhnya merobek kehampaan saat dia berlari menuju Dewa Master Kontrak. Dengan menggunakan jari-jarinya seperti pisau, dia membelah dan mengirimkan sword wheel yang sangat eksplosif. Kontrak Tuan Tuhan, kemampuan apa yang kamu punya? Sobekan, kehendak pedang itu membelah kehampaan saat ia tiba di hadapan Dewa Master Kontrak dalam satu tarikan napas. Merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar bersama dengan kehendak pedang, Dewa Master Kontrak tidak ragu sama sekali saat dia membuka telapak tangannya, meledak dengan simbol-simbol misterius yang bertabrakan dengan kehendak pedang yang mendekat. Hindari pesangon. Sobekan, sebuah cahaya tajam keluar dari telapak tangan Dewa Penguasa Kekosongan saat dia membunuh Lin Fan. Huff, apa hebatnya bisa mengiris kekosongan. Milikmu benar-benar akan menunjukkan kepadamu apa itu pertarungan dengan kekerasan. Bam, ketika pancaran cahaya itu mengenai tubuh Lin Fan, suara logam yang keras bergema melintasi kehampaan. Faktanya, percikan api bahkan berterbangan dari titik tumbukan. Percikan, lengan Lin Fan sebenarnya teriris sedikit karena Void Severance itu. Namun, itu hanya luka kecil yang bisa dia sembuhkan dalam hitungan detik, tidak meninggalkan satupun bekas luka. Lin Fan mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Apa itu? Itu tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Dewa Penguasa Kekosongan berseru, tubuh makhluk pribumi ini sangat kuat. Sebelumnya, kekuatan angin puyuh dari Dewa Penguasa Angin Puyuh tidak dapat melakukan apapun padanya. Dan saat ini, bahkan Void Severance-ku pun tidak bisa membelah tubuhnya juga. Ini benar-benar mengerikan. Dewa Penguasa Jurang tidak mengatakan apapun. Menyerang dengan serangan telapak tangan, kekuatan jurang di belakangnya menyembur keluar seperti gelombang pasang yang bergemuruh dengan ganas. Di dalam Power of Chasm itu, serangkaian monster iblis melolong dengan kejam. Ini bukanlah makhluk yang ada di antara langit dan bumi, mereka dipenuhi dengan kekuatan jurang, dan kekuatan mereka lebih hebat dari biasanya, membuat semua orang hanya merasa merinding. Adapun Sang Buddha masa depan tanpa batas, dia hanya menunggu kesempatan. Kecepatan anak ini sangat cepat, dan tubuhnya memang kuat. Hal ini terutama terjadi pada Sutra Langit dan Bumi miliknya, yang merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh Sang Buddha masa depan tanpa batas. Baginya, itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh anak ini, itu adalah sesuatu milik Dewa Surgawi Sin Feng. Hanya saja, apa yang tidak bisa didapatkan oleh Sang Buddha masa depan tanpa batas adalah bagaimana pemuda ini berhasil mendapatkannya. Apa hubungannya dengan Dewa Langit Sin Feng? Mungkinkah dia benar-benar berhasil mewarisi warisan Dewa Surgawi Sin Feng? Itu adalah kemungkinan yang paling mungkin di mata Sang Buddha masa depan tanpa batas. Dalam pikirannya, itulah satu-satunya cara yang dapat menjelaskan fakta bahwa dia memiliki sutra langit dan bumi. Adapun apakah anak ini bisa menjadi reinkarnasi Dewa Surgawi Sin Feng atau tidak, itu adalah sesuatu yang sama sekali mustahil di mata Dewa Buddha masa depan tanpa batas. Alasannya adalah saat itu, Dewa Surgawi Sin Feng telah meninggal, tanpa sedikit pun aura yang tersisa. Selanjutnya, sumber Dewa Surgawi Sin Feng tersebar di seluruh langit dan bumi. Bagaimana dia bisa bereinkarnasi dan berkultivasi sekali lagi mengingat keadaan seperti itu? Meskipun dia selalu memiliki rasa tidak suka yang kuat terhadap Dewa Surgawi Sin Feng, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa Dewa Langit Sin Feng masih merupakan makhluk yang benar-benar sangat kuat. Dia adalah seseorang yang benar dan adil, tidak seperti anak laki-laki yang begitu hina dan tidak tahu malu ini, sebenarnya keji. Harta yang dia manfaatkan bahkan lebih sulit dipercaya. Itu bukanlah hal-hal yang bisa dipikirkan oleh orang biasa. Karena alasan-alasan tersebut, Sang Buddha masa depan tanpa batas telah lama membuang kemungkinan bahwa Lin Fan adalah reinkarnasi dari Dewa Surgawi Sin Feng. Melihat masa, bibir Lin Fan menyeringai. Huff, kalian semua bisa mendatangiku bersama-sama. Aku akan menghitung sampai 3, dan setelah itu, Dewa pemilik kontrak akan mati. Apakah kalian percaya padaku? Sepertinya kalian tidak. Baiklah kalau begitu, milikmu sungguh akan membuat kalian membuka mata. Bahkan jika kalian semua ada di sini, tidak mungkin kalian bisa berdiri di jalan yang mulia. Pada saat itu, Lin Fan berlari menuju Dewa Master Kontrak. Bab 1140, ditipu lagi. Pada saat itu, Dewa Penguasa Kontrak mulai memaki-maki Ibu Lin Fan. Apakah makhluk pribumi ini sakit kepala atau semacamnya? Dari semua orang yang ada di sini, yang terakhir memilih dia. Apakah makhluk pribumi itu melihatnya sebagai orang yang penurut atau apa? Kamu baru saja mendekati kematian. Kekuatan Dewa Master Kontrak meledak saat inti dewanya mulai menyalurkan kekuatan dewa ke dalam untuk menyerang dengan ganas. Ini adalah kekuatan Dewa Penguasa. Di daratan bayangan bulan, para dewa utama adalah eksistensi yang paling kuat. Terhadap mereka, setiap makhluk hidup hanyalah seekor semut. Karena Lin Fan mengejeknya seperti itu, Dewa Penguasa Kontrak telah lama marah, dan bertekad untuk membunuh makhluk pribumi terkutuk ini. Dia pasti harus memberi orang ini pelajaran tentang betapa menyedihkan akibatnya setelah menyinggung perasaannya. Bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai dingin saat dia memandang Sang Buddha masa depan tanpa batas dengan pandangan sekilas. Saat ini,
dia tahu bahwa dia hanya perlu mewaspadai biksu botak ini. Adapun dewa guru lainnya, dia tidak perlu terlalu mempedulikan mereka semua. Bencana kiamat, penghancuran. Seketika, Lin Fan melontarkan satu pukulan yang meledak dengan seni abadi dan keterampilan mistik yang tak terhitung jumlahnya. Ujung tinjunya ditutupi oleh lapisan kekuatan penghancur yang bisa membuat seseorang menggigil hanya dengan melihatnya. Dengan itu, seluruh kehampaan hancur berantakan, dan waktu sendiri berada di ambang kehancuran. Inilah betapa menakutkannya kekuatan Raja Abadi. Namun, jika itu masalahnya, kekuatan para penguasa surgawi adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan pada saat ini. Ledakan, kekuasaan memancar saat tekanan tak terbatas mendorong Dewa Master Kontrak. Tiba-tiba, wajahnya berubah total, menyadari bahwa kekuatan makhluk pribumi ini tiba-tiba berubah lebih kuat dari sebelumnya. Faktanya, ada kekuatan penindas yang menyerangnya, membuatnya tidak mampu bertahan melawannya. Makhluk pribumi, Tuhan-Tuhanmu bukanlah seseorang yang bisa kamu hina. Dewa Master Kontrak memberikan segalanya saat dia berlari menuju Lin Fan. Pada saat yang sama, Sang Buddha masa depan tanpa batas meraung dengan marah ketika cahaya Buddha yang tak terbatas menembus seluruh langit dan bumi, menyebabkan perlengkapan masa depan berputar dengan liar sebelum menghilang ke dalam kehampaan dan menuju ke arah Lin Fan. Saat dia membalik telapak tangannya, kapak abadi Lin Fan melintas, berayun menuju perlengkapan masa depan itu. 3 posisi surga yang membelah bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan, begitu kekuatannya mencapai batas tertentu, ia bahkan bisa membelah seluruh langit dan bumi. Melihat peluang yang ada, Dewa Penguasa Kekosongan dan Dewa Penguasa Jurang merasa gembira. Saat ini, anak itu benar-benar mengabaikan kita. Ledakan, 2 kekuatan dewa yang perkasa menghantam tubuh Lin Fan, menyebabkan darahnya bergemuruh melawan kekuatan yang luar biasa itu. Namun, pada saat itu, Lin Fan tidak peduli dengan hal itu. Tatapannya masih terpaku pada Dewa Master Kontrak saat dia berteriak, pergilah ke neraka. Sang Buddha masa depan tanpa batas tidak menyangka bahwa pemuda ini akan terus bertarung meskipun dia terluka, dia hanya mengabaikan Dewa Penguasa Kekosongan dan Dewa Penguasa Jurang. Brengsek, darah terkuras dari wajah Dewa Pemilik Kontrak. Dia tiba-tiba bisa merasakan kekuatan yang sangat besar yang menghancurkan dari atas kepalanya, membuatnya benar-benar tidak berdaya menghadapinya. Lin Fan membuka mulutnya saat semburan darah mengalir keluar. Meski begitu, dia masih tertawa terbahak-bahak, kontrak Tuan-Tuhan. Jika Yang Mulia ingin Anda mati dalam 3 detik, maksudnya 3 detik. Sama sekali tidak mungkin Yuh Truli akan memberimu 1 detik lagi. Pisah lalu, bam, sebuah tinju terlempar ke tubuh Dewa Master Kontrak saat kekuatan hebat itu melonjak masuk, menghancurkan inti dewa yang ada di dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Dewa Kontraktor terkejut karena tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa ini akan benar-benar terjadi. Memang, dia tidak bisa bertahan lebih dari 3 detik. Bagaimana ini bisa? Tak disangka meskipun dikepung, makhluk pribumi itu masih bisa membunuhnya. Meskipun dia adalah dewa penguasa terlemah di antara mereka semua di sini, dia seharusnya tidak begitu rapuh. Retakan, tubuh Dewa Master Kontrak mulai pecah sedikit demi sedikit, menyebabkan aliran cahaya keluar dari tubuhnya seperti ribuan spanduk yang menembus seluruh langit dan bumi. Hahaha. Raungan tragis memenuhi seluruh dunia ketika inti dewa dari Dewa Penguasa Kontrak hancur berkeping-keping, menyebabkan kekuatan dewa yang terkandung di dalamnya merembes keluar dan menghilang. Ding, selamat, kamu telah membunuh Dewa Master Kontrak. Ding, poin pengalaman plus. Hahaha Rulha. Lin Fan mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya membunuh Dewa Master Kontrak, menyebabkan poin pengalamannya melonjak sekali lagi. Dan dengan itu, dia bisa merasakan kekuatannya menjadi lebih mengerikan. Meskipun dia adalah Raja Abadi, dia tahu bahwa dia jelas lebih kuat daripada dirinya beberapa saat sebelumnya. Tidak, ketika Dewa Penguasa Kekosongan dan Dewa Penguasa Jurang melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka dipenuhi amarah. Jelas sekali, mereka telah menyerang makhluk pribumi itu. Namun, keadaan tubuh fisik yang terakhir itu terlalu kuat, sehingga hanya bisa menyebabkan dia batuk darah. Jika itu adalah Raja Abadi biasa, mereka pasti sudah lama terpecah belah setelah mengambil kekuatan dewa itu. Tidak mungkin mereka bisa tetap berdiri seperti ini. Mustahil. Kedua dewa utama bukanlah satu-satunya yang tidak percaya, bahkan Sang Buddha masa depan tanpa batas pun berada dalam kondisi terkejut. Dia kemudian menatap Lin Fan dengan marah. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana mungkin kekuatanmu menjadi lebih kuat dari sebelumnya? Sang Buddha masa depan tanpa batas adalah seseorang dengan persepsi yang tajam. Dia telah menyadari bahwa kekuatan anak itu telah meningkat secara signifikan dari sebelumnya. Kecuali, pada saat itu, Sang Buddha masa depan tanpa batas membeku. Mungkinkah, anak ini semakin kuat saat dia bertarung? Tapi, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin keberadaan seperti itu bisa muncul di antara langit dan bumi? Kaki Lin Fan melangkah keluar saat kekuatan hidupnya menyembur keluar, menyembuhkan setiap luka di tubuhnya. Baiklah, kalian tidak perlu berpikir lagi. Saat ini, jika kalian ingin membunuh Yang Mulia, itu sudah mustahil. Biarpun kalian mengepung dan melawanku, terus kenapa? Yang Anda capai hanyalah memberi saya sedikit masalah lagi. Biksu botak, memang benar jika dulu kau ingin membunuhku, semudah meremukkan seekor semut sampai mati. Tapi sekarang, sekarang semuanya sudah terlambat. Di mata Yang Mulia, semua ayam Dewa Guru yang lemah itu adalah orang-orang yang bisa saya bunuh dengan sangat mudah.
Bahkan jika itu kamu, pasti akan tiba suatu hari di mana kamu akan mati di tangan yang mulia. Melihat ekspresi arogan yang liar di wajah Lin Fan, sang Buddha masa depan tanpa batas tiba-tiba mendapati seluruh hati Budanya tiba-tiba membeku. Pada saat itu, pikirannya tiba-tiba terlintas dengan satu pernyataan yang pernah dikatakan oleh keberadaannya yang paling dibenci di dunia kepadanya. Sang Buddha masa depan tanpa batas menggelengkan kepalanya dengan marah sambil bergumam, tidak mungkin. Aku, tanpa batas, menolak untuk percaya pada hal ini. Pada saat itu, sang Buddha masa depan tanpa batas meraung ketika tubuh emas tak terbatas muncul di sekelilingnya. Ini adalah tubuh seorang Buddha, luas dan bermartabat, ia duduk dengan tenang di kehampaan. Setiap gerakan tubuh itu dipenuhi dengan kekuatan Buddha yang tak ada habisnya. Hal ini terutama terjadi ketika mata itu terbuka, dengan dua pancaran cahaya keemasan yang menyinari seluruhnya. Lin Fan mengayunkan telapak tangannya, menghancurkan dua berkas cahaya keemasan itu. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan berteriak, Tuan Buddha masa depan tanpa batas, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menghancurkan milik Anda yang sesungguhnya hanya karena Anda melepaskan tubuh sang Buddha itu? Anda pasti sedang bermimpi. Namun, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu saat ini. Kedua dewa guru itu milikku. Kegemparan. Dewa penguasa kekosongan dan dewa penguasa jurang merasakan hati mereka membeku ketika mereka melihat ekspresi wajah makhluk pribumi ini. Mereka merasakan tekanan yang sangat gila saat ini. Ini adalah tekanan yang sebelumnya tidak ada. Makhluk pribumi, kamu kurang ajar. Kedua dewa guru berteriak bersama. Mereka tidak percaya bahwa makhluk pribumi ini mampu membunuh mereka. Lin Fan hanya terkekeh, nanti, kalian akan mengalami pemandangan paling mengerikan yang pernah ada di seluruh dunia ini, pertukaran yin dan yang. Melihat senyum makhluk pribumi itu, hati kedua dewa guru berdetak kencang. Mereka dapat merasakan bahwa segalanya mulai terasa berbahaya. Amitabha, kedua dewa guru, mohon beri jalan dan izinkan Tuhan Buddha Anda menjatuhkannya. Pada saat itu, sang Buddha masa depan tanpa batas angkat bicara, suara Budanya yang memekakkan telinga memenuhi dan mengguncang seluruh dunia. Lin Fan memutar kepalanya. Biksu botak, saya sudah menunggu lama sekali. Karena kesempatan telah tiba, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sabun mandi. Dengan itu, sebuah benda putih tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Ketika sang Buddha masa depan tanpa batas, yang baru saja hendak menekan Lin Fan, melihat benda itu, dia begitu ketakutan hingga merinding muncul di sekujur tubuhnya sementara dia membeku seluruhnya. Tidak mungkin dia berani berlama-lama lagi saat dia berlari ke dalam kehampaan untuk bersembunyi. Gedebuk. Tidak ada hal istimewa yang terjadi saat barang palsu itu melayang dengan lembut di kehampaan. Hahaha. Lin Fan tertawa terbahak-bahak, kamu telah jatuh cinta sekali lagi, biksu botak. Biarkan aku berbicara baik-baik dengan kedua dewa guru ini dulu. Ketika sang Buddha masa depan tanpa batas melihat hal ini, dia sangat marah. Nak, kamu mendekati kematian. Dia tidak menyangka akan ditipu oleh pemuda itu sekali lagi. Namun, Lin Fan sudah bergerak menuju kedua dewa utama itu. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.